Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sasmita Aji dari Offering A2 akan mereview artikel dengan judul Do Trees Really Cause So Much Damage to Property? Review singkat, pohon bisa dimaksimalkan nilai lanskapnya jika pohon sudah mendekati usia kematangan dan menjadi fitur berharga terutama di daerah terbangun. Namun sebagian besar pohon ditebang dengan alasan mengakibatkan kerusakan struktural atau kekhawatiran akan kerusakan struktural yang mungkin terjadi. P.G. Baidel mengklasifikasi spesies pohon menjadi 3 kategori berdasar tingkat penyerapan airnya menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Tetapi klasifikasi tersebut terlalu sederhana untuk menilai potensi pengaruh pohon terhadap suatu properti. Kerusakan secara langsung maupun tidak disebabkan oleh gerakan mekanis dari bagian-bagian pohon yang memiliki kontak langsung dengan bagian dari struktur. Kontak yang terjadi bisa secara konstan seperti batang yang berbatasan dengan dinding. Akar sendiri tidak menyebabkan kerusakan secara langsung, tetapi perkembangan batang dan akar yang terus-menerus dapat memberi tekanan pada struktur. Ada beberapa faktor arborikultura yang menentukan kerusakan berkaitan dengan pohon, yaitu variasi antar spesies pohon sangat bervariasi, diferensial intraspesifik, pencangkokan, vitalitas sekelompok pohon, dan semak belukar. Faktor lain yang relevan dengan situs adalah jenis tanah, struktur tanah, kadar air tanah, sejarah, rumput, dan hardstand. Faktor lain yang relevan dengan struktural adalah pondasi, saluran pembuangan, solusi struktural, dan perspektif. Subsidence Risk Factor atau SRF yang dibuat oleh Arboricultural Association dianggap menunjukkan risiko yang tidak signifikan, dikutip dari Biddle 1998. Perlunya variabel lain yang saling terkait dan dipertimbangkan untuk situs lain. Karena kita tidak tahu apakah pohon yang ada di sana dicangkok, apakah pinus tersebut satu spesies, apakah tanah di sana jenuh, apakah saluran airnya bocor, bagaimana sejarah situs tersebut, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Banyak klaim di mana kerusakan terjadi dan sebagian besar terkait dengan struktur. Namun kita harus menilik lagi seberapa serius kerusakan yang terjadi. Berikut adalah kemungkinan hal yang harus dipertimbangkan, yaitu iklim, proporsi penyaringan polutan, penekanan kebisingan, sumber utama makanan dan rumah dari satwa liar, lalu keanekaragaman hayati yang meningkatkan nilai properti. Memperhatikan keberadaan pohon saat melaksanakan survei harus diikuti dengan pernyataan jelas bahwa kriteria tertentu harus bisa dibuktikan sebelum benar-benar melibatkan pohon tersebut. Semakin banyak data, maka kesimpulan dan analisis akan lebih bijaksana. Rekomendasi dari penulis terkait langkah-langkah baru yang bisa digunakan yaitu menentukan kedalaman pondasi, peraturan bencana harus diubah, analisis manfaat biaya yang harus diadopsi dengan mempertimbangkan semua manfaat dari pohon, dan industri asuransi juga perlu mengevaluasi properti karena terkait dengan pertanggungan subsidi. Critical Review. Artikel dengan judul "Apakah pohon benar-benar menyebabkan begitu banyak kerusakan pada properti" ini membahas topik yang cukup menarik dengan relevansi kasus yang lumayan banyak terjadi di Indonesia. Namun penjelasan rinci terkait klasifikasi sebuah pohon yang baik untuk disingkirkan belum dipaparkan dengan jelas, terutama pada bagian faktor arborikultura. Semua yang harus dilakukan kembali lagi kepada pemilik bangunan, apakah benar-benar ingin menghilangkan pohon tersebut karena mengganggu atau memang benar-benar sudah merusak struktur dari bangunannya. Tetapi perlu ditekankan lagi bahwasanya kerusakan struktur bisa saja terjadi bukan karena pohon, melainkan karena struktur tertentu yang rusak dibangun dengan buruk. Banyak yang harus dipertimbangkan sebelum menebang pohon yang bisa saja menambah aset pada properti, karena memang bisa saja ada penyelesaian lain yang lebih murah dan bijaksana daripada menebangnya. Adanya perbedaan musim yang dimiliki oleh negara penulis artikel ini dengan Indonesia juga menjadi salah satu alasan di mana hasil tinjauan pada bagian faktor yang relevan dengan situs dari artikel ini tidak bisa menjadi acuan. Namun cara baru yang dikemukakan oleh penulis menurut saya sangat baik. Hanya saja di Indonesia sepertinya akan sulit untuk menerapkannya. Contoh kasus tentang kerusakan secara tidak langsung di Indonesia adalah masih
ada banyak pohon dengan akar yang merusak trotoar dan badan jalan seperti yang terjadi di Kebumen. Hal tersebut dapat membahayakan pejalan kaki dan tentunya jika akar terus tumbuh dan merambat ke struktur jalan, maka akan membahayakan pengguna jalan. Untuk contoh kasus ini, kita dapat melakukan penebangan karena memang benar-benar memberikan dampak buruk di masa depan. Namun perlu diperhatikan lagi bahwasanya genus dan spesies pohon sangat banyak, sehingga harus menjadi perhatian khusus dalam penilaiannya. Upaya penggantian jenis pohon yang digunakan untuk peneduh jalan sudah dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum Kota Kebumen, namun belum bisa menemukan jenis pohon yang pas dan tidak memiliki risiko merusak struktur jalan dan trotoar. Pada bagian faktor yang relevan dengan struktur dijelaskan dengan cukup baik, namun pada poin mengenai saluran pembuangan, data yang diberikan kurang rinci sehingga sedikit sulit untuk dipahami. Sekian dari review artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.